Perkenalkan, nama saya Indika Brilian Purela dari kelas X5 MIPA 4 nomor 3, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberi penjelasan mengenai submateri dinamika rotasi, yakni torsi atau momen gaya, dan percobaan terkait yang akan saya lakukan. Di percobaan ini saya akan menelaah hubungan dari unsur-unsur torsi, yakni dengan gaya atau dilambangkan dengan R, dan gaya, khususnya gaya berat yang dilambangkan dengan F. Karena seperti yang kita tahu, torsi atau momen gaya adalah hasil kali dari dengan gaya dan gaya. Jadi pertanyaannya, apa benar dengan gaya berbanding lurus dengan gaya? Apa yang akan terjadi bila dua benda dengan gaya berat berbeda berada pada posisi yang sama? Ayo kita hitung dan cari tahu bersama. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan adalah benda-benda sederhana, seperti papan dengan massa diabaikan yang berukuran 80 cm ini, alias 0,8 meter, dan dua beban, yakni sebuah blok kayu dengan massa 700 gram atau 0,7 kg, dan boneka bermassa 0,15 kg atau 150 gram. Percobaan. Situasi 1. Kayu berada di ujung papan. Pada saat saya melakukan percobaan pertama ini, saya bisa merasakan kayu yang tadinya hanya 700 gram menjadi seolah-olah lebih berat karena saya meletakkannya tepat di ujung papan kayu penahan. Situasi 2. Kayu berada di tengah papan. Di situasi kali ini, kayu yang tadinya berat karena berada di ujung, ketika dipindahkan ke tengah menjadi lebih ringan. Situasi ketiga, boneka berada di ujung papan. Pada saat boneka berada di ujung papan, bonekanya tetap ringan, tapi tidak seringan waktu saat saya mengangkatnya dengan tangan saya sendiri. Jadi seperti ada penambahan berat di boneka itu saat dia berada di ujung papan. Situasi keempat, boneka berada di tengah papan. Boneka yang tadinya sudah ringan di ujung papan, ketika dipindahkan ke tengah papan menjadi lebih ringan lagi. Pertama-tama kita akan mencari tahu berapa besar gaya yang dihasilkan oleh beban. Kita akan menghitungnya menggunakan rumus F gaya sama dengan W berat, atau F sama dengan massa benda dikali dengan percepatan gravitasi. Pertama-tama kita akan mencari gaya berat yang dihasilkan oleh kayu. Berat kayu adalah 0,7 kg, jadi kita akan menghitungnya F sama dengan massa kayu dikalikan percepatan gravitasi sama dengan 0,7 kg dikali 10 meter per second kuadrat sama dengan 7 Newton. Lalu kita akan mencari gaya berat yang dihasilkan oleh boneka. F sama dengan massa boneka dikalikan percepatan gravitasi sama dengan 0,15 kg dikali 10 meter per second kuadrat sama dengan 1,5 Newton. Setelah kita mendapatkan gaya beratnya, barulah kita cari tahu torsi pada titik O dengan panjang dengan gaya sebagai berikut. Yang pertama, kayu yang berada di ujung papan dengan gaya R sama dengan 0,8 meter. Torsi sama dengan R dikali F kayu sama dengan 0,8 meter dikali 7 Newton sama dengan 5,6 Newton meter. Lalu kita mencari kayu yang ada di tengah papan dengan R dengan gaya sepanjang 0,4 meter
torsi di O sama dengan R dikali F kayu sama dengan 0,4 meter dikali 7 Newton sama dengan 2,8 Newton meter. Lalu kita mencari torsi di O dengan beban boneka. Untuk di ujung papan dengan R sama dengan 0,8 meter, torsi di O nya sama dengan R dikali F boneka sama dengan 0,8 meter dikali 1,5 Newton sama dengan 1,2 Newton meter. Lalu mencari torsi di O dengan posisi boneka berada di tengah papan dengan lengan gaya R sama dengan 0,4 meter. Torsi di O sama dengan R dikali F boneka sama dengan 0,4 meter dikali 1,5 Newton sama dengan 0,6 Newton meter. Oke, jadi kita sudah bisa lihat hasil perhitungannya. Di sini terlihat bahwa momen gaya memang benar dipengaruhi oleh seberapa besar gaya F dan seberapa panjang dengan gaya R. Hal ini membuktikan pernyataan saya sebelumnya bahwa momen gaya dengan gaya dan gaya F itu semuanya berbanding lurus. Jadi semakin besar gaya dan semakin panjang dengan gaya, maka torsinya juga akan semakin besar. Hal ini bisa kita lihat di permainan jungkit-jungkit. Jadi kan kita tahu kalau dalam permainan jungkit-jungkit itu semakin kita ke ujung, maka kita akan seolah-olah menjadi lebih berat. Padahal tidak. Yang semakin besar itu bukan gaya berat kita, tetapi momen gayanya, karena kita berada semakin jauh dari tumpuan jungkit-jungkit tersebut. Begitu pula kalau kita semakin mendekat dengan tumpuan jungkit-jungkit itu, kita akan terasa lebih ringan. Itu juga dipengaruhi oleh seberapa besar momen gayanya. Demikian hasil laporan percobaan fisika saya. Maaf jika sekiranya ada kesalahan kata dan kesalahan tulisan yang saya perbuat. Saya Angelika Budaya Gunayola mengucapkan undur diri dan terima kasih.